Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nawiru qulubul mu'min bi zikrillah liyazdadu imanan. Wassalatu wassalamu ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyidin sayyidina maulana wa ala alihi washabihi ajma'in. Kepada bapak pembina, kepada bapak-bapak pengurus perguruan, bapak-bapak pengurus yayasan, singkatnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah perguruan Thariqat Naqsyabandi rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia taufik hidayah serta inayah kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia yang mulia ini dapat hadir menghadiri majelis zikir perguruan Thariqat Naqsyabandi dalam keadaan sehat walafiat serta dapat melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita. Tentu kita berharap moga-moga segala amal ibadah kita senantiasa mendapatkan rahmat dari ridhonya. Kemudian tak lupa kita menyampaikan salawat serta salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya serta syafaatnya yang kita harapkan. Moga-moga kita selalu mentaatinya secara zahir dan batin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bahwa pada kesempatan ini alhamdulillah terasa sekali zikir kali ini, zikir yang sangat menggelegar, zikir yang sangat menyentuh hati kita, rohani kita, kolbu kita, sehingga tidak terasa ya kalau kita berzikir secara berlama-lama, berjam-jam, berwaktu-waktu. Inilah zikir yang sesungguhnya yang kita lakukan sehari ini dan itulah yang kita lakukan pada kehidupan yang akan datang. Zikir hati, zikir ruh, zikir sir atau apa yang berkaitan dengan zikir-zikir batin ini memang begitu banyak ya. Begitu banyak tingkatan-tingkatan itu. Namun itulah ya artinya zikir rohani ini artinya sangat cepat ya. Sangat-sangat banyak ragamnya sehingga kita akan mendengarkan berbagai macam suara-suara ya, detakan-detakan dan sebagainya. Namun demikian itu adalah sebagai sebuah perjalanan rohani ya, sebagai spiritual gitu. Dan ini penting kita harus kita jaga. Nah, kita bangun, kita bina, kita kelola. Nah, sehingga kita akan temukan nanti apa yang kita ilmukan, kita amalkan dan pada akhir hayat pun kita akan dapatkan. Ini namun demikian tidak terlepas daripada keistimewaan kita. Ketetapan dari keimanan kita, amalia kita dan kita tetap semangat kita. Itu yang perlu kita jaga. Dan ini tidak gampang. Ini seringkali terjadi zaman-zaman kita pada puncaknya itulah disitulah mereka lemah. Ya. Di puncaknya ya terus ya, begitu udah sampai naik kepada intinya begitu mereka itu jatuh. Nah, inilah yang sebenarnya jangan sampai terulang ya kepada ya kita ya. Jangan sampai itu terjadi. Itu sangat perjuangan yang sangat melelahkan, tetapi apa yang dihasilkan itu sangat hal yang tidak mereka harapkan, yang tidak mereka temui, bahkan hilang sama sekali. Nah, seringkali tersampaikan bahwa kita mulai harus dari startupnya itu baik, kemudian di dalamnya ya kita isi waktu-waktu ini dengan kemudian sampai endingnya gitu ya. Nah, ini yang sesungguhnya endingnya ini akhir daripada ilmu kita, amalia kita, keistiqomahan dan semuanya di situ penilaian.
puncak, dan itu yang akan kita pertaruhkan sesungguhnya. Apapun persoalan-persoalan ini kita lepaskan, hilangkan, sampai hal-hal yang kecil atau hal-hal yang ada dalam sebuah apa yang dilihat, didengar, apapun juga apa yang terjadi dari antara diri kita, mungkin antara keluarga atau sesama jemaah dan sebagainya. Ini adalah merupakan sebuah rintangan-rintangan sebenarnya. Tapi yang lebih bahaya sekali ada ketika spiritual kita diganggu di situ. Nah ini ya, dilemahkan keyakinan kita, kemudian dia diminta supaya kita untuk tidak lagi iman, bahkan tidak lagi datang ke santri, bahkan disuruh kita jauh dan jauh. Nah ini yang harus hati-hati sebenarnya. Nah, kalau itu demikian terjadi, berarti ada apa di situ. Nah disinilah kekuatan yang makhluk yang masuk di dalam batin kita, rohani kita. Jangan mengira bahwa kita sudah di level ini terus tidak ada. Semakin kan tinggi, ya semakin tinggi juga, semakin besar juga. Ibarat pohon ya, pohon ini kan semakin tinggi, terpaan anginnya kan semakin kuat, goyangannya semakin kuat. Tapi ketika itu kuat, akarnya yang kuat, penopangnya yang kuat, ya tidak akan mereka bisa tumbang kan, tidak bisa akan jatuh dan sebagainya. Ya seringkali kita lihat bukti-bukti yang real jemaah-jemaah kita yang terdahulu misalnya begitu besar cobaannya di tangannya, mereka mampu dihadapi. Alhamdulillah bertahan sampai detik-detik terakhir, sampai detik-detik terakhir luar biasa. Sampai muncullah peringatan-peringatan kalau mau ya bahagia, mau selamat dunia akhirat, tetap ikuti petunjuk, tetap ini. Tapi walaupun demikian, nasihat-nasihat ini yang berlangsung kepada ya orang tua mereka sendiri, toh juga tetap juga kok bisanya lepaskan atau dia tinggalkan. Itu yang luar biasa. Ini apalagi hanya sebatas mungkin dari jamaah ke jamaah atau dari yang lainnya. Begitu memang begitu beratnya, begitu sulitnya untuk mempertahankan iman. Itu sebabnya bahwa semakin tinggi semakin tingkat keimanan dan ketakwaan semakin tinggi juga hal-hal yang mereka hadapi. Kita ini belum final, belum selesai. Perjalanan kita ini masih panjang sesungguhnya, walaupun mungkin setahun, 2 tahun, 5-10 tahun, tapi mungkin sebelum itu sudah terjadi kan. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan hal seperti itu. Oleh sebab itu kita selalu bermohon kepada Allah, ya Allah tetapkan iman kita sampai akhirnya. Sepanjang masih iman itu ada, walaupun setitik saja, itu sebagai satu harapan kita. Ya walaupun setitik, bayangkan enggak, begitu luar biasa enggak kekuatan iman itu di situ sangat. Nah, itulah menjadi sebuah barometer kita yang bisa diterima di sisi Allah SWT. Karena dengan ada iman itulah ya kita dijaga, diberikan kesempatan kita, dipersilahkan kita untuk berada di tempat yang baik karena ada iman di situ. Itu koreksinya itulah dari Allah, bukan dari, kalau malaikat mungkin kita dikoreksi dari amal kita, selawat kita, mungkin zikir kita, berapa kedatangan kita, berapa kali kita, karena itu tercatat semuanya. Tetapi harus dikoreksi juga dengan keimanan itu. Tidak bisa cukup dengan amalnya kalau tanpa dibarengi dengan iman. Kalau iman saja tanpa amal juga ya akan keimanan itu akan menjadi tidak ada artinya kan itu. Amal tanpa iman, iman tanpa amal. Itu sinergi ya. Makanya kita pupuk keimanan dengan amal. Kalau kita jaga seperti ini, dan inilah akan menjadi buah yang luar biasa sebenarnya. Itu membuat mereka tersenyum, ketawa ketiwi, ya, bergembira, menikmati situasi mereka, di alam ruhnya, alam barzah mereka. Ada di sisi Allah yang sebagai sebuah alam yang penantiannya mereka untuk menuju kepada alam yang berikutnya, alam akhirat. Tapi perjalanan di alam barzah ini bukan
sehari 2 hari, setahun 2 tahun, ya seminggu, itu bahkan ratusan bahkan ribuan tahun di situ ya. Penantian yang begitu panjang. Terus apa perbekalan kita selama ada di situ? Apa hal-hal yang kita petik, apa yang kita peroleh di situ? Maka perbekalan ini harus kita ukur daripada apa yang pernah kita perbuat hari ini, kan gitu. Maka kita diminta oleh Allah, fatazawadu fa inna khairat taqwa, berbekalah sebaik-baik bekal untuk dunia, mizratullah, dunia adalah daripada sawah ladangnya, tempat kita berjuang. Nah, perjuang begitu yang mungkin kita harapkan, kita bermimpi bahwa kita itu menjadi sebuah jalan kesuksesan kita. Tahu-tahu tidak semua peramalan itu kan menjadi sukses. Jadi sesuatu hal yang baik belum tentu, kan itu. Berbeda dengan sesuatu hal yang tidak baik. Itu sudah jelas gitu, mau niat baik dan tidak baik kan tetap jaya itu sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau sudah melakukan sesuatu yang baik, koreksinya begitu teliti. Kita baik belum tentu jadi baik, kan begitu. Karena koreksinya yang begitu detail, begitu teliti di situ sebenarnya. Koreksinya apakah mereka ini berbuat dengan benar-benar kan karena Allah, atau mungkin sebatas baik hanya manipulasi aja, sebatas untuk dikagumi dan sebagainya, kan itu persoalannya. Baik ini baik koreksi dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita di dalam melakukan ibadahnya jangan ada satu keterburu-buruan di situ. Nah, makanya di sini kita dibimbing di dalam ibadah, sholatnya, zikirnya, doa, ikutilah aturan dan tuntunannya, tertibnya, kan begitu, hidmahnya, kan begitu. Karena ibadah ini tidak cukup amaliyah fi'liyah dan kauliyah saja. Ya, itu hanya luar. Koreksinya hanya pada malaikat, tercatat oleh para malaikat yang mencatat kebaikan kita. Tapi kalau rohani itulah koreksinya Allah. Makanya dalam hal rohani ini sangat menentukan sekali ubudiyah dia. Ya, sehingga sampai dikatakan tidak sholat orang yang tidak menghadirkan hatinya. Doa tidak terijabah kalau yang menghadirkan hati. Sesungguhnya Allah hanya perfect kita pada hati. Karena sehingga Allah katakan la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu bi. Tidak bermanfaat, tidak berguna harta, anak dan semua itu kecuali hati yang siap. Inilah sebabnya ya sebagaimana yang kita lakukan ini adalah persiapan sebenarnya, persiapan untuk menghadap. Ketika menghadap ini benar-benar koreksinya adalah hati rohani. Begitu ini sudah bagus, sudah silakan sebenarnya, kan. Jangan sampai terkoreksi rohani ini masih ada hal-hal yang menghijabnya, menghalanginya atau menutupnya sehingga mereka tertahan. Kan gitu, berbahaya sekali. Enggak? Coba pergi kemana misalnya, wah rasanya lengkap nih, ada paspornya, ada tiketnya, ada semua. Tapi begitu mau masuk diperiksa tertahan nggak? Pasti bingung kan? Ada apa ini? Nanti tanya Pak Jenal itu biasa bawa aja. Pasti ada hal-hal mungkin ada yang belum di situ, kan begitu, tertahan itu sangat berbahaya. Nah, jadi kita sudah merasa lengkap, bisa lulus lah. Kita tahu ada hal yang tidak pernah terpikirkan di situ, kan gitu. Nah, begitu juga sungguhnya nanti ketika dikoreksi dalam amaliyah kita, ibadah kita semua. Ternyata ini belum tuntas, belum kita hadirkan Allah di dalam salat, menghadirkan Allah di dalam zikir, menghadirkan Allah di dalam berdoa. Bayangkan bagaimana menghadirkan. Itu bagaimana menghadirkan Allah, kita nggak ngerti di mana seperti apa. Maka kenapa Allah katakan di situ kun ma Allah fa illam takun ma kun ma man kana ma fa innahu yusiluka Allah. Adakah dirimu beserta Allah, berserta Allah? Kalau tidak bisa atau belum kamu bisa berserta dengan Allah, maka beserta orang-orang yang berserta dengannya. Fa innahu yusiluka Allah. Karena dialah yang akan menyertakan dirimu beserta. Nah itu gimana caranya, seperti apa? Tidak mungkinlah fisik, tidak mungkinlah secara aja. Kan pendekatan kita kan melalui rohani. Kan rohani ini jauh sebelum sudah dekat, sudah bermarifat, sudah mengenal sungguhnya. Tapi kenapa sampai begitu ada
Ini memang itulah sebagai hijab. Itu saya katakan bahwa hijab dindinglah adalah jahil ini. Nah, makanya begitu kita sudah hijab ini tidak ada, kenapa peramalan baik dan tidak itu kelihatan di situ. Allah perlihatkan, Allah tunjuk, oh ini dia. Allah sudah perlihatkan semuanya tanpa ada yang tersisa, tanpa ada yang tersembunyi di dalamnya. Kalau kita punya satu pemikiran bahwa ketika ibadah ini adalah sedang dikoreksi oleh Allah, sedang dipantau oleh Allah, sedang kita mungkin enggak, gak mungkin kita main-main, ibarat kita kerja kok, ada bosnya di situ, nggak berani kita mau belok-belok, pasti kerjanya perfect gitu ya, betul-betul yang bagus kan gitu, menghasilkan yang terus. Seperti itu sebenarnya. Makanya kenapa orang-orang ahli hakikat, ahli ma'rifat itu ya dalam keyakinan selalu ada pengawasan di dalamnya kan gitu sih. Inilah yang sebenarnya yang harus menjadi satu keyakinan yang ada dengan petunjuk yang kita miliki ini sebagai aplikasi ya, supaya memperoleh sebuah petunjuk ini sekedar bukan hanya menutupi daripada kewajibannya, rutinitas dan sebagainya. Benar-benar ada nilai di dalamnya, ada rasa di dalamnya, ada hal-hal yang berbeda yang kita peroleh. Itulah zok itu ya, aduk jizbah gitu. Aduh, getaran-getaran itu yang mahal sebenarnya. Itu bukan tercipta daripada keinginan kita, itu anugerah daripada Allah, karunia Allah yang begitu dahsyat. Makanya satu hentakan zikir itu sehingga ribuan bahkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu nilainya. Bukan hentakan zikirnya sekali hentakan nilainya satu, berarti zikirnya hanya batas kauliyah dan fi'liyahnya saja, belum masuk, belum yang di dalamnya. Itu sesungguhnya satu kali bermusyahadah sampai nilainya adalah 70 tahun beribadah. Orang-orang yang umumkan gitu. Musyahadah yang fokus sedikit itu lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Itu nilai daripada orang-orang bermusyahadah, orang yang berzikir, orang-orang yang sholat dan doa dan sebagainya. Semua sebenarnya. Tetapi dengan catatan bahwa ketika memulainya dengan apa yang dimulai dengan dia, dengan Allah, bukan dengan yang lain. Karena semua bermula dari Allah kembali ke Allah. Wal awal wal akhir, awalnya Allah dan akhirnya. Rabiul awal, Rabb dari Rabbnya Allah. Begitu. Akan meliputi seluruh sekalian. Artinya bahwa Allah memberikan semua limpahan semua ya rahmannya gitu. Semua itu Allah kasih, Allah berikan ya. Sementara kita, tapi ya rahimnya tertahan, terkecuali orang-orang yang disayangi Allah, orang-orang yang ahlul bait, orang-orang yang ahlu hakikat, orang-orang yang marifat. Makanya kenapa bermula dari beragama itu adalah marifat, supaya mendapatkan rahmannya Allah nanti, rahimnya gitu, ar-Rahman ar-Rahimnya gitu. Kan tidak mungkin bisa memperoleh itu kecuali orang yang dekat. Begitu sebenarnya akan ada nilai-nilai plus. Ibarat kita ya, kalau orang-orang yang dekat ini berbeda kan, kecepatan yang memiliki sebuah ya nilai itu berbeda dengan orang-orang yang tidak dekat. Walaupun memang ada misalnya, tapi beda kecepatannya itu suhunya. Makanya ya, kita bukan mengejar nilainya dulu, kedekatannya dulu. Bukan kita kejar surganya, tetapi pemiliknya gitu. Nanti akan dikasih lah. Apa yang ada di sisi Allah itu kan adalah milik Allah semuanya. Nah, Allah memberikan sebuah keridoannya kepada siapa yang Allah hendaki dengan hidayah, dengan nurnya. Allah sebab itu, dengan itulah kita selalu perhatikan. Tidak lagi ada perhatian-perhatian kita kepada yang lain. Ikuti sesuai dengan tuntunan bimbingan supaya terasa. Kita ketemu sesuai dengan apa yang ditunjukkan, bukan sekedar ya dalam pikirannya aja gitu. Ada dalam hanya sekedar dalam bayangan dan sebagainya. Benar-benar adalah sesuatu hal yang nyata. Memang real gitu ya. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah-tambah. Ikuti di situ dan kita akan menjumpai diri sebagaimana diri kita yang asli, yang awal ya, diri kita yang betul-betul suci, yang fitrah. Karena kita awal mulanya fitrah, kembali dituntut supaya juga harus fitrah. Makanya di situ terang benderang itu kita jumpai di situ, ya kan? Nah, tetapi kan tidak
semudah yang kita sebutkan, harus ada akses kita ke situ, harus kita punya keimanan kita di situ, harus perjuangan kita di situ terus menerus, daim dia. Ya makanya satukan satu pikiran kita, pendengaran kita, rasa semuanya hanya dia. Jadi kita sudah tidak berlaku keakuan di situ, kemampuan kita dengan la haula wala itu kita tutuplah di situ ya. Jadi itu sesungguhnya di dalam kita bermula, artinya mengawali dalam sebuah ibadah sendiri. Jadi tidak harus tergiring dengan kita harus banyaknya, misalnya harus cepatnya, misalnya itu tergiring dengan harus kita lebih mengawali gitu. Ya adalah bahwa di mana ya rasa itu yang akan mengukurnya kan begitu sebenarnya. Tetapi kan proses ya, proses itulah yang kita terus berani, kita harus berjuang di situ. Bagaimana kita memperoleh itu kan tanpa ada perjuangan, tidak mungkin, mustahil lah. Suatu itu tidak terlepas dari perjuangan. Tetapi jangan sampai perjuangan di satu perjuangan yang tidak jelas, misalnya perjuangan yang sia-sia, ya sampai hancur lebur kita perjuangan, tetapi nggak ada artinya di sisi Allah, dianggap itulah sebagai pernyataan Allah, dianggap sebagai debu saja peramalan kita. Bayangkan kalau seperti itu, dianggap debu saja kan begitu. Artinya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang karena amalia-amalia tidak didukung dengan rukun-rukun syarat-syarat yang lengkap. Itu semuanya ya. Jadi apapun itu dalam aplikasi syariat itu sesungguhnya harus terikutkan, sesungguhnya rohani itu harus terikutkan, apalagi dalam kerohanian yang semata-mata itu sudah jelas sekali, sudah tidak dari semuanya tidak ada yang lain sudah. Tapi ketika dalam peramalan zahiriah saja harus terikutkan, makanya harus segala sesuatu adalah mulai dengan apa, dia mulai dengan dia. Ya, jadi tidak lagi kita punya satu sandaran-sandaran yang lain, fokus yang lain, konsentrasi kita yang lain, alat-alat yang lain, misalnya perantara-perantara yang lain kan begitu. Hendaklah kita melakukan itu dari Allah, milik Allah. Itu bukan punyanya kita, dari itu sendiri. Makanya kita tidak dibolehkan ada keraguan-keraguan di dalamnya sebenarnya. Nah, apa yang membuat demikian? Karena ada yang menghampiri, ya, ada yang datang di situ. Itulah yang sebenarnya yang menjadi terganggu kita. Pikiran kita terganggu, pendengaran kita terganggu, keimanan terganggu, itu sangat berbahaya. Ya, itu yang seringkali kita terkecohkan. Nah, itu tidak semua orang itu cepat mengambil tindakan. Itu sebabnya kita kembali kepada siapa kita menimba, belajar dan sebagainya. Kenapa saya ini begini, ada begitu. Harus cepat koreksi supaya jangan terus-menerus sebagai jebol nanti. Kalau sudah jebol pikiran kita, jebol sebuah hati kita, udah kebenaran itu sudah tidak lagi dipandang kebenaran. Itu sangat berbahaya, enggak? Sangat. Ya kalau seperti itu udah kita sudah terbelokkan. Kalau demikian halnya berarti kita sudah tidak maafan dengan kata-kata oleh dalil dan sebagainya. Nah, itu sangat jauh sekali. Itu sebabnya kita kalau ada apa-apa balik lagi. Kok kenapa sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan apa yang dilihat, didengar dan sebagainya kan gitu. Adalah kembalikan sebagaimana yang kita dituju. Itu resepnya kita. Obatnya di situ sesungguhnya. Apapun persoalan-persoalan yang ada, apalagi soal-soal yang rohani, soal dunia saja kan kita diminta jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong kan ya. Sarananya kita di situ. Kalau ada apa-apa sesungguhnya lebih cepat. Entah. Hendaklah kita mulai dengan dia dulu. Tuju terus. Makanya kalau kita melakukan sesuatu ke situ dulu, jangan diawali dengan intelektual kita kehebatan, malah akan tambah tergiring ya. Karena tidak semua intelek itu yang bisa membawa kepada hal-hal. Memang itu semu saja, tetapi nanti ketika terus dikejar
ternyata tidak ketemu lewat itu kan. Nah, gitu. Tapi kalau kerohanian itu wajib gitu. Itu kan memang utuh dari Allah. Makanya kita tunduk di situ ketemu semuanya. Apa yang dikatakan liqa arabi itu kan kita bisa, tidak bisa lewat pikiran kita. Mau berjumpa lewat pikiran tidak bisa. Mau apa istilahnya dekat lewat pikiran tidak bisa. Tetap itu sebagai dalil kan, bisa katakan dalil akli dan dalil nakli untuk menjelaskan daripada apa yang harus kita dapat kita musyahadakan atau yang harus kita perhatikan. Ya, jadi sebenarnya bahasan-bahasan ini memang ya kita seringkali kita sampaikan, tapi tetap kita sampaikan lagi karena ini kadang-kadang yang menjadi persoalan-persoalan kita yang kita dengar yang jamaah kita di luar itu ini dan sebagainya. Inilah yang akan menjadi semakin tambah keluar dan keluar hanya jadi persepsi-persepsi yang berbeda. Oke lah dalam persepsi yang beda, pemahaman yang beda, satu bahasan-bahasan yang dalil-dalil yang berbeda. Tapi itu kan sebagai kembang-kembangnya, sebagai jalan untuk siarnya, sebagai jalan untuk dibuka sungguhnya. Tapi kalau kita mau merucut terus kejar kemana dia, tetap lagi kembali ke situ. Sebegitu banyak tidak pembahasan-pembahasan luar, kajian-kajiannya ada. Tetapi ketika masuk ke bermarifat kepada Allah, kedekatan kepada Allah, tetap saja apa yang terbahas tadinya udah tidak terpakai, tetap kembali ke haknya Allah, milik Allah itu. Karena itu satu-satunya yang Allah minta. Itu yang Allah berikan ya caranya kan begitu. Adalah kamu ketika kamu dekat, maka dekatlah kan sebagaimana Allah katakan, malam yarani lazimkan kepada nama. Sesungguhnya nama dan yang pemilik nama adalah tidak terpisahkan. Itu sesungguhnya. Jadi kalau kita paham itu, insya Allah dengan pembahasan yang lain itu kita bisa bisa menempatkannya kemana, di mana penempatnya. Jadi kita tidak ya menjadi soal, ya. Itu supaya jangan hal-hal yang seperti itu malah terkecohkan atau tergiring. Wah ini yang baik, enggak sama saja sebenarnya bahasan. Oke lah kalau memang pembahasan kita akui kan. Ambillah sebagai hasanah, sebagai satu referensi, sebagai wawasan, sebagai sebuah ya jalan untuk logika kita berpikir kan begitu. Nah, itu. Tetapi tetap saja dari logika yang ada itu terus kita kumpulkan kemana sih ya makna yang dituju, kemana sih endingnya, mana intinya kan begitu sebenarnya. Karena di dalam dalam sebuah kehidupan ini kan di situ kita disuruh ingat Allah gitu, disuruh berkonsentrasi ke Allah, fokus ke Allah, selalu ingat itu. Nah, biasa saja kalau kita kemana-mana selalu diingat-ingat, ingat kita kemana kan begitu kan? Apakah ingat hanya sekedar jalan atau ada semacam sebuah pikiran-pikiran yang harus kita cantolkan kemana misalnya? Sangat berbahaya sekali. Nah itulah pentingnya ingat sebagaimana yang sudah kita ditujukan. Itu yang saya maksudkan. Jadi begitu kita sudah dapatkan bagaimana cara ingat, itu yang luar biasa. Nah, ini yang selalu terus kita menjadi pandangan kita hari-hari. Dalam langkah kita, gerak kita, dalam semua. Dan itu akan mewarnai dalam kehidupan kita, bahkan dalam detik-detik terakhir itu akan terjadi. Ingat itu akan tidak lagi kesulitan di saat itu. Tidak lagi kita harus panik dengan pakai alat apa yang harus kita dibacakan, pakai mantra-mantra dan doa-doa dan apa. Misalnya yang seringkali yang lain-lain lakukan kan begitu, saking paniknya nggak tahu apa yang harus mereka perbuat kan gitu. Tapi kalau orang itu tenang, senyap, ya ibarat mau kemana, mau balik, pulang sudah tahu caranya, jalannya loh. Slow gitu loh, berbeda kan. Tapi kalau dia mau pulang ini nggak ketemu jalannya, lewat mana, siapa yang nganter dan bagaimana caranya, lumayan panik gitu. Perjalanan kita ini kan sendiri-sendiri, makanya kita harus mengerti dan paham di situ ya. Itulah pentingnya belajar ilmu kerohanian inilah, sehingga kita menjawab bagaimana perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqah sahalallahu tariqah ila jannah.
yang mereka cari jalan untuk ke surga kan gitu. Tapi jalannya aja belum ketemu, gimana nyampe yang apalagi ke Allahnya. Ya sampai dikatakan kepada Nabi terhadap adullani akrabu ilallah tarikah ilallah. Tunjukkanlah aku jalan-jalan yang paling dekat untuk menuju kepada Allah. Gimana caranya? Coba bayangkan enggak? Itu yang sungguhnya. Jadi bahasa-bahasa itu kita dapat dari mereka sungguhnya. Cuma kan mana yang jalan yang harus mereka tempuh, yang mereka lakukan sungguhnya ya. Dan itulah yang harus kita syukuri, yang harus patut kita kita tetap jaga, terus kita perhatian yang sepenuhnya. Jangan sampai kita terlupakan dengan hal yang lain. Makanya perlu sekali di dalam istilahnya mungkin ada sebuah dialog atau diskusi. Silakan ya kumpulkan mungkin hal-hal yang kita dapatkan di luar, kutipan-kutipan silakan, atau dalil atau pengalaman, itu bagus sekali. Nanti kita coba bedah, kita sampaikan ini supaya apa yang jadi satu hambatan pemikiran kita, keyakinan kita itu cair itu, akan bisa kita menemukan jawaban dari apa yang tersampaikan di kita dengar, yang kita dapatkan di luar. Itu yang soalnya. Karena tidak semua jamaah clear dengan apa yang sudah didapatkan gitu. Karena masih banyak mereka suka dengan bahasan-bahasan itu kan gitu. Tetapi kalau demikian ya silakan carikan bahan yang ada gitu kan, nanti kita diskusikan bersama ya. Sehingga apa yang sudah tidak betul-betul kita kaji lewat mana, kita pahamkan lewat mana, ketemu ternyata ini jawabannya kan ya. Jadi mudah-mudahan kehadiran kali ini kita sholat, kita zikir, kita salawat, kita doa, semuanya Allah mengijabah kita. Dan semoga kita juga dimudahkan dari segala urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Kemudian jemaah kita dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan kurang nyaman, semoga Allah memberikan kesehatan dan ketenangan. Dan kemudian ya harapan kita selalu dalam ketaatan kepada Allah, dan juga mendapatkan rahmat dan ridhonya di dunia maupun di akhirat. Demikian penjelasan-penjelasan yang singkat. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.